Sembari menatap perangkat gamenya, Hajin berpikir, fungsi dari random enchantment jauh lebih baik dari dugaanku. Aku sedikit khawatir sih, ketika manaku mulai habis. Konsep dari ini benar-benar peningkatan. Dengan rate ini, gaming deviceku berada di tingkatan yang jauh berbeda dengan orang lain. Dalam game, aku bisa merasa seluruh indraku ditingkatkan. Sayang sekali, jangkauan enchantmentnya hanya 1-44% saja. Tapi, karena satu luckku cukup tinggi, itu sudah Eva! Di saat Hajin tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba saja perhatiannya teralihkan saat melihat Evangel yang tengah memakan kue tak jauh dari dekatnya. Ketika itu juga, Hajin berlari mendekat dan mengambil kuenya. Ia berkata, Evangel, bagaimana kau bisa makan sebanyak itu? Dengan sangat cepat. Jangan makan lagi, nanti perutmu sakit. Tentu saja, tingkah Hajin yang mengambil makanannya sontak membuat Evangel merengek kepadanya. Kenapa? Aku mau makan lagi. Sembari menyimpan kuenya di atas lemari, Hajin menimpali. Cukup, kau bisa makan sepuasnya besok lagi ya. Meskipun Hajin berkata seperti itu, sebenarnya Hajin merasa iba padanya. Namun, kesehatannya lebih penting dari itu. Jadi, mau tak mau, Hajin harus menolaknya. Kemudian, karena Eva terus merengek padanya, Hajin pun menggendongnya. Lalu tersenyum berkata, aku akan beli makanan yang jauh lebih enak besok pagi ya. Mendengar perkataannya, Eva yang luluh pun bertanya, janji ya? Hajin menimpali, tentu saja. Apa sebelumnya aku pernah melanggar janjiku? Jadi, harus tidur sekarang. Dengan begitu, Hajin pun berhasil membujuk Evangel dan membuatnya tertidur. Dan saat kemudian, setelah menidurkannya, Hajin mendapat sebuah pesan dari Suho yang mintanya untuk bertemu di hari Jumat kedua bulan Agustus. Melihat pesan tersebut, Hajin pun merasa jika semuanya telah berjalan sesuai dengan rencananya. Dan hal yang tersisa adalah hanyalah menyelesaikan dungeonnya. Hari pun berlalu. Selama beberapa hari ini, setiap hari, Hajin hanya berlatih dan belajar. Lalu, sesuai dengan janjinya, setiap malam Hajin akan login game virtual Gladiator of the Century dan berduel dengan Nayun di sana. Tentu saja, duel-duel tersebut selalu dimenangkan oleh Hajin yang membuat frustasi dan penasaran bagaimana Hajin melakukannya. Hei, bagaimana kau bisa melakukannya secara berturut-turut? Dengan datarnya, Hajin membalas, kau hanya perlu tenang selagi kau melakukannya. Nayun yang kesal menimpali, mustahil, kau semudah itu. Tapi, kenapa win rate-mu hanya 5% kalau kamu main game yang sejago ini? Hajin pun beralasan, karena aku tidak suka menghubungkan menang atau kekalahan menggunakan rank. Tentu saja, perkataan Hajin hanyalah omong kosong belaka. Karena yang sebenarnya terjadi adalah Hajin kalah karena random stat yang dimilikinya. Meski begitu, alasan kosongnya itu bisa membuat Nayun percaya padanya dan bahkan merasa kagum padanya. Hingga Nayun berkata, wow, kamu keren. Aku tidak bisa tidur kalau aku kalah ranked battle hari itu. Lalu, karena hari sudah mulai larut, Hajin memutuskan untuk logout dengan membalas, ya kalau begitu, ayo berhenti sekarang. Sudah waktunya aku beristirahat. Mendengar perkataannya, Nayun pun tersenyum melambaikan tangannya berkata, baik, sampai ketemu besok ya. Dadah. Melihat sikap Nayun yang seakan-akan mereka berjanji untuk bertemu kembali besok, tentu saja membuat Hajin merasa agak aneh. Meskipun begitu, Hajin tetap menyanggupinya. Baiklah, sampai ketemu besok. Kini, setelah logout dari gamenya, Hajin merapikan rambutnya. Sambil berpikir, tampaknya ini sudah menjadi kegiatanku sehari-hari. Sebenarnya, dia cukup sopan. Aku menganggap dia aneh saat dia mendadak mengajakku bertanding. Bahkan, aku masih tidak tahu bagaimana cara membaca nickname-nya. Nano, no, 7 do it? Ya, aku akan memanggilnya Hayu untuk sekarang. Tapi, aku sangat penasaran bagaimana menyebutkan nickname-nya. Nano do it? Nancy? Nayun? Loh, kok Nayun? Kenapa malah jadi Nayun? Apa sih yang kau pikirkan? Tidak masuk akal. Berdasarkan cara bicaranya dan temperamennya itu, dia pasti cowok. Waktu pun berlalu. Hari itu terlihat Nayun yang tengah berlatih di halaman kios Songkyu yang ditemani oleh Suho di dekatnya. Lalu, setelah beberapa saat berlatih, Nayun bertanya pada Suho, "Hei, Kim Suho, apakah menurutmu aku melihat banyak?" Suho membalas, "Memang iya, pergerakanmu jauh lebih luas sekarang." Sembari menatap pedang kayunya, Nayun tersenyum menuturkan, "Haha, aku mulai bermain game dan aku rasa itu cukup membantu.
Mendengar hal itu, Suho membalas, "Game? Apa maksudmu? Leader of Century?" Nayun menimpali, "Ya, itu benar. Kamu juga main kah?" Suho menuturkan, "Tidak, tapi aku dengar orang-orang bilang game itu cukup membantu." Dengan begitu gembiranya, Nayun menjelaskan, "Bukan hanya gamenya saja, tapi aku juga bertemu orang yang sangat ahli di sana. Dia seorang ahli dan kepribadiannya baik. Dia sering latihan denganku loh. Karena kamu harus berusaha untuk menang di ranked battle. Semuanya bermain dan metode bertahan. Itu sebabnya pertandingan mulai jadi membosankan. Tapi orang ini berbeda. Dia selalu maju menyerang. Serangan yang cepat seperti badai yang mengamuk. Setiap langkah yang dia ambil membuat lawannya takut. Itu sangat membantuku terbiasa dengan pertarungan jarak dekat." Mendengar hal itu, Suho pun mendekat menuturkan, "Benarkah? Kurasa dia benar-benar ahli. Kalau kamu mengira begitu, dia kedengaran seperti seorang hero yang aktif, bukan?" Nayun membalas, "Tidak, aku bertanya padanya, tapi..." Namun, perkataan Nayun langsung terhenti di saat ia mendengar suara Hajin yang berkata, "Suho, di situ kau rupanya." Seketika itu juga, wajah Nayun memerah tatkala ia berbalik menatap Hajin yang mendekat. Hajin terbalik menatapnya. Ia berkata, "Oh, ada Nayun juga. Kalian sedang apa?" Suho membalas, Hajin. Oh, Nayun sedang berlatih dengan seorang ya..." Namun, sebelum Suho menyelesaikan kalimatnya, Nayun langsung menepuk punggungnya sembari menyelanya. "Aku hanya kebetulan bertemu dengan seseorang. Kalian sedang berlatih." Tentu saja, sikap Nayun yang seperti itu sontak membuat Suho merasa aneh. Namun, Nayun segera memberinya kode untuk tidak melanjutkannya dengan melotot kepadanya. Hajin yang tak peduli dengannya pun berkata, "Oh, begitukah? Kalau begitu, Suho, ayo berangkat." Suho pun membalas, "Baik, sampai ketemu lagi, Nayun." Mendengar hal itu, Nayun yang merasa penasaran pun bertanya, "Apa? Kalian berdua mau pergi kemana?" Sembari melangkah pergi, Suho berkata, "Ya, kalian merencanakan sesuatu. Jangan memaksakan dirimu ya. Semangat latihannya." Nayun yang kebingungan pun membalas, Baik, sampai jumpa lagi." Hajin pun ikut berpamitan. Ya, semangat latihannya." Tentu saja, Nayun yang tak menduga dengan sikap Hajin hanya bisa membalasnya dengan wajah bingungnya. Iya, kamu juga ya?" Saat itu, saat Hajin dan Suho melangkah pergi menjauh, Nayun hanya melihatnya sambil berpikir, sejak kapan mereka berdua jadi dekat? Aku kira Suho hanya bercanda saat dia bilang mereka membicarakanku. Apa mungkin mereka dekat karena aku? Tidak, mana mungkin. Bagaimana bisa itu terjadi ketika dia bilang ia tidak mau bertemu denganku? Aku hanya perlu mengabaikan mereka. Iya, abaikan saja, Nayun. Tapi, mana bisa anjing? Susah sekali mengabaikannya. Pada akhirnya, Nayun yang tak bisa menahan rasa penasarannya malah mengikuti mereka berdua secara diam-diam. Kemudian, di saat Nayun sudah pernah dekat dengan mereka, Nayun pun bisa mendengar obrolan mereka dengan lumayan jelas. Di mana Hajin berkata, "Tapi kau tahu, Suho, bagaimana kabar Nayun belakangan ini?" Tentu saja, perkataan Hajin sontak membuat Nayun terkejut salting, bahkan membuat wajahnya memerah, layaknya buah tomat yang sudah siap petik. Saking saltingnya, Nayun pun tak melanjutkan mengikuti mereka dan memilih untuk kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, Hajin dan Suho terlihat sedang makan bersama di sebuah restoran yang bernama Sup Nasi Nenek 24 jam. Sembari memakan makanannya, Hajin bertanya, "Suho, kau bilang Denjennya berada di kawasan sekitar Suwon kan?" Suho membalas, "Benar, jadi kita harus berhati-hati. Daerah Suwon sendiri adalah tempat yang paling berbahaya di daerah metropolitan. Itu karena ketika Outcall aktif, daerahnya mengalami perubahan yang drastis dan lebih dari setengah wilayahnya menjadi berbahaya untuk dijelajahi. Dengan demikian, orang-orang biasa dilarang memasuki daerah barat Suwon. Namun, Pegunungan Gamak tepat berada di sekitaran perbatasannya. Pegunungan Gamak sendiri, meski Hajin adalah orang yang merancang gunungnya itu, ada banyak kepingan tersembunyi yang tidak ditemukan. Di antara kepingan-kepingan itu, ada beberapa yang tidak bisa Hajin dapatkan sendirian. Tapi, jika dibiarkan begitu saja, beberapa dari mereka akan jatuh ke tangan pilihan utama dalam cerita ini. Namun hal itu akan berbeda jika Hajin pergi bersama dengan Suho yang skillnya berada di atas hero tingkat intermediate. Bahkan, Hajin merasa mereka mungkin bisa menemukan kepingan-kepingan tersembunyi dengan lebih cepat dibandingkan dengan para pilihan lain.
Namun karena Suho belum punya sponsor apapun, dirinya masih kekurangan sumber daya. Jadi Hajin berniat untuk mengurus equipment dan jatahnya. Sehingga ada lebih banyak hal yang harus dipersiapkan dibandingkan dengan perkiraannya. Namun, di saat mereka berdua tengah menikmati makanannya, tiba-tiba saja seseorang yang berpakaian begitu tertutup dan terkesan sangat aneh memasuki restorannya. Tentu saja, Hajin yang menyadari hal itu langsung menatap orang tersebut dengan penuh rasa curiga. Bahkan ketika mereka berdua tersengaja saling bertukar pandangan, orang aneh itu sontak terperanjat, seakan sangat terkejut saat melihat Hajin di sana. Saking terkejutnya, orang itu pun memelankan suaranya saat ia berbicara dengan pelayan di sana, di mana ia mengambil makanan yang telah ia pesan sebelumnya di telepon. Hajin sendiri yang terus memperhatikannya. Tiba-tiba ia menyadari siapa orang itu yang membuatnya tersenyum licik, lalu berkata, Wah, ada siapa ini? Bukannya itu Yoyewonha? Mendengar perkataannya, Suho yang tidak tahu situasinya pun langsung ikut memperhatikannya. Hajin bisa menyadari jika orang aneh itu adalah Yoyewonha. Tentu bukan tanpa alasan. Sebenarnya Hajin sudah mengetahui jika Yoyewonha mencintai makanan rakyat jelata, dan kesukaannya itu hamburger dan sup nasi. Yona sendiri yang tak menyangka jika penyamarannya diketahui oleh Hajin, sontak merasa panik bukan main. Meski begitu, Yona tetap berusaha untuk menyangka perkataan Hajin dengan menggunakan alat pengubah suara. Siapa yang kau maksud? Sayangnya, perkataannya itu malah membuat Suho semakin yakin padanya. Suara itu betulan Yona. Hajin, dia Yona kan? Hajin pun tersenyum menyelidik membalas. Karena kau ada di sini, kau makan bareng Yona? Tentu saja, Yona langsung menyangkalnya. Kamu salah orang. Sayangnya, perkataan sangkalannya malah membuat Suho ingin terus mengajaknya. Iya, kamu dengan kami Yona. Kami juga baru sampai loh. Kau makan bersama, sini. Di tengah tubuhnya yang gemetaran karena menahan rasa malu sekaligus panik, Yona terus berkata, Aku bukan dia. Aku... Di tengah kepanikannya, Yona langsung mengambil pesanannya sup nasi yang diantarkan oleh seorang pelayan. Dan ia pun segera kabur dari sana dengan sangat cepat dan terburu-buru. Aku bukan dia! Tentu saja, pelayan di sana langsung meneriakinya. Hei, Anda belum bayar! Woi! Meski begitu, Yona datang kembali untuk membayar makanannya hingga membuat Hajin yang telah menjahilinya terpaksa harus membayarnya. Aku yang akan membayar, Bu. Hari pun berlalu. Setelah kejadian itu, Yoyewonha menghindari Hajin selama 3 hari penuh. Dan akhirnya, hari Jumat pun tiba. Kini, di stasiun Suwon, terlihat Hajin yang sedang berjalan mencari keberadaan Suho. Lalu, setelah beberapa saat berjalan, Suho yang berdiri di tempat bus berhenti manggil namanya. Oi, Hajin, sebelah sini! Hajin pun mendekat padanya dan lalu berjalan pergi mengikutinya. Di jalannya, Hajin yang merasa penasaran bertanya, kita mau kemana? Suho hanya membalas, ikuti saja aku. Beberapa saat kemudian, mereka berdua telah tiba di area pegunungan. Saat itu, sembari mengikuti Suho, Hajin memperhatikan sekitarnya sambil berpikir, sudah berapa lama kami berjalan? Pegunungan Gamak itu tempat yang berbahaya karena daerah ini berada di perbatasan zona terlarang. Aku harus menguasai sekitarku dengan teliti sampai kami tiba di Denjon. Saat kemudian, Suho pun menghentikan jalannya dan menunjuk sebuah lubang. Ia berkata, kita sampai. Ini dia. Hajin pun mendekat lalu mengamati lubangnya sembari menuturkan, tempat ini memang sebuah tempat yang sulit untuk ditemukan. Bahkan jika seorang mengetahui keberadaannya, tidak heran tak ada yang menemukannya. Mendengar hal itu, Suho di sampingnya membalas, itu benar. Dan seperti yang bisa kau lihat, jalan masuknya cukup sempit. Begitu kita di dalam, akan sulit bagi kita untuk kita melarikan diri. Apakah tidak apa-apa dengan hal itu? Hajin pun mengeluarkan pistolnya, lalu tersenyum menimpali. Tentu saja, benda ini cukup kuat kau tahu. Saat itu, Hajin melihat sekitarnya, lalu menatap Suho, sambil berpikir, untuk jaga-jaga, jika terjadi sesuatu, aku menggunakan poin SP untuk membuat beberapa peluru ringan. Tapi karena bos monsternya merupakan monster tingkat upper intermediate, peluru ringan hanya bisa mengundur sedikit waktu. Ya, dia akan mengurus sisanya. Jadi, ini harusnya sudah cukup. Kemudian,
Suho pun tersenyum menuturkan, "Kalau begitu, haruskah kita masuk?" Hajin pun melangkah lebih dulu, lalu menggunakan tangannya membalas, "Sini, pegangan." Tentu saja, Suho yang tak mengerti maksudnya hanya terdiam menatapnya, lalu bertanya, "Pegangan? Kenapa kita harus berpegangan tangan?" Hajin pun menjelaskan, "Di dalam gelap kan? Pegangan tangan dan ikuti aku. Jika kita menggunakan senter begitu saja, kita mungkin akan mengagro spirit monster." Mendengar hal itu, barulah Suho mengerti, dan ia pun langsung megang tangan Hajin. "Oh, baiklah kalau begitu, ayo masuk." Saat kemudian, mereka berdua pun memasuki dungeonnya dengan terus berpegangan tangan. Di jalannya, Suho yang memperhatikan sekitarnya berkata, "Tempat ini luas. Dibanding pintu masuk yang sempit itu, cukup sulit untuk melihat jalan karena kurangnya pencahayaan. Di dalam sini, ternyata cukup menyeramkan ya." Hajin membalas, "Iya, benar. Sebentar, tunggu di sini." Saat itu, Hajin yang menggunakan skill matanya tiba-tiba dibuat terkejut, kebingungan, karena ia melihat ada sebuah jalan yang mengarah ke isi berlawanan. Seketika itu juga, Hajin berpikir, "Apa ini? Ada jalan lain di sebelah sana. Kami masuk ke daerah timur, dan apakah ada juga pintu masuk di sisi lainnya? Itu bukan pengaturan tempat ini. Ayo lihat lebih jelas." Dengan pikiran seperti itu, Hajin pun melihat lebih jauh jalan tersebut dan menggunakan skill matanya, dan kejutannya pun bertambah saat ia melihat ada dua orang yang tengah berjalan di jalannya. Suho yang sendiri yang merasa aneh dengan tingkah Hajin. Ia bertanya, "Hajin, ada apa?" Hajin mengangkat tangan kanannya, lalu membalas, "Shh, tunggu. Coba diam sebentar." Ia mengatakan hal itu agar dirinya bisa fokus mendengarkan obrolan dua orang yang datang dari jalan yang berlawanan dengan pintu masuknya, di mana kedua orang itu nampaknya tengah mengintai, dan mereka merasa kemungkinan jalan yang mereka lalui ada steg tersembunyi dari sebuah dungeon yang mereka jelajahi. Hajin yang merasa ada yang janggal seketika berpikir, "Aku tidak tahu siapa mereka, tapi dari aura yang mereka keluarkan, ada kemungkinan tinggi kalau mereka adalah orang jahat." Saat Hajin sedang memikirkan hal itu, sesuai dengan dugaannya, ada sesuatu yang janggal. Hajin menerima sebuah pesan pemberitahuan di mana jalan ceritanya telah berubah, yang mana berisi tentang poin pertama, judgment point, ukuran dungeon Gunung Gamak yang akan disalahkan oleh Kim Suho terlalu kecil untuk hadiah yang akan diberikan, dan solusinya adalah dungeon Gunung Gamak akan digabungkan dengan Suwon's Den of Defiles yang berada di dekatnya untuk menjadi steg tersembunyi. Setelah membaca pesannya, seketika itu juga Hajin senang kaget, karena intinya Suwon's Den of Defiles yang berada di tempat yang terpisah akan dihubungkan dengan dungeon Gunung Gamak. Lalu, dengan pikiran seperti itu, Hajin pun bertanya pada Suho, "Hei Suho, hari ini tanggal berapa?" Suho yang agak bingung pun menjawab, "Tanggal? Tanggal 14 kurasa." Mendengar hal itu, Hajin pun kembali terdiam berpikir, 14 Agustus kah? Sial, hari ini, hari di mana Guild yang terdiri dari para manusia demonik, Masker Demon Master, melakukan raid di Suwon's Den of Defiles. Kalau begitu, mereka yang datang dari sisi lain ini pastilah manusia demonik dari Masker Demon Master. Melihatnya ada dua orang, apakah mereka di sini untuk pengintaian? Sial, di sekian banyak hari, kenapa harus sekarang? Melihat sikap Hajin yang aneh, Suho yang kebingungan pun bertanya, "Ada apa Hajin? Apa yang terjadi?" Hajin membalas, "Ada orang lain di sisi lainnya." Tentu saja, perkataan Hajin sontak membuat Suho terperanjat. Apa? Seketika itu juga, suasana di antara mereka menjadi penuh ketegangan. Hajin dibuat kebingungan dengan langkah apa yang harus ia ambil, karena Masker Demon Master, organisasi manusia demonik yang kuat yang pernah ada. Semua identitas palsu yang mereka gunakan setidaknya berada di tingkatan intermediate hero ataupun di atasnya, dan mengalahkan mereka sekarang tentu tidak akan mudah, bahkan bagi Suho sendiri. Gimana? Di tengah kebingungannya, Hajin kembali dibuat terkejut saat mendengar obrolan dua pria anggota Guild Masker Demon Master yang memutuskan untuk kembali ke tim utama mereka karena tidak ingin dituduh telah mencuri sesuatu di sana. Berkat hal itu, Hajin pun merasa agak sedikit lega, dan ia pun segera berpikir keras untuk jalan keluarnya. Baiklah, mereka pergi. Kita harus mengalahkan bosnya. Saat mereka tidak ada, aku akan menggunakan mana stigma pada penglihatan jarak jauhku.
untuk menemukan lokasi bosnya. Tulisan apa ini? Ini dan itu berpasangan. Jika kau melihat dengan mata yang jernih, ini dan itu berada di waktu yang hampir bersamaan. Melihat hal yang jauh dan matamu akan ditutupi. Apa ini? Setelah terdiam sesaat, Hajin pun melirik Suho menuturkan. Setelah lurus dan belok kanan 2 kali, kita akan menemukan sebuah ruangan. Dan itulah lokasi bosnya. Ayo segera selesaikan ini. Mendengar perkataannya, dengan wajah seriusnya, Suho menganggukkan kepalanya dan langsung bergerak dengan instruksi dari Hajin. Di sisi lainnya, di Suwon Dance of Defile, terlihat anggota guild Demaskan Demon Master yang sedang beristirahat. Guild leader mereka yang bernama Kim Jin Kyung terlihat sedang duduk dan menghubungi 2 rekannya yang tadi berjalan ke arah Hajin untuk mengintai jalannya. James, Johong, ini aku. Apa kalian menemukan sesuatu? Mendengar pertanyaan guild leadernya, James pun menjawab, iya, kami menemukan sebagian tersembunyi. Kurasa ini adalah jalan stag tersembunyi. Kim Jin Kyung yang tertarik dengannya pun tersenyum membalas. Oh, begitukah? James menimpali. Benar. Ayo masuk bersama-sama. Kami akan kembali ke tim utama sekarang. Mendengar hal itu, Kim Jin Kyung yang punya pikiran lain langsung mencegahnya. Tidak, James. Kami akan ke sana, ke tempat kalian. Aku mau kalian berdua melanjutkan pengintaian kalian. Tepat setelah mengatakan itu, Kim Jin Kyung pun menutup teleponnya, lalu bangkit dari duduknya. Sembari berkata pada anggota guildnya, baiklah, waktunya bangun. 2 anggota yang tadi pergi menemukan sebuah stag tersembunyi. Ayo, selesaikan semuanya. Salah seorang anggotanya, sebut saja Jilen, bertanya, leader, bagaimana dengan tim pengintaian? Kim Jin Kyung meliriknya membalas, kita akan bergabung dengan mereka. Mendengar hal itu, Chalen tiba-tiba saja tersenyum bergumam. Kurang 2 orang di sini kah? Lalu, setelah bergumam seperti itu, Silent pun mengambil earphone di tengah kanannya, lalu membuka semacam portal di dekatnya, yang mana langsung disadari oleh Kim Jin Kyung. Oi, Chalen, kenapa kamu buang-buang waktu? Loh, Chalen, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Tak ada yang menyuruhmu membuka artificial portal. Alih-alih menjawabnya, Chalen yang agak kesal memakai kacamatanya sembari berpikir, portal pantatmu. Ini bukan portal, ini festive yang menghubungkan tempat yang dekat. Sangat menyusahkan untuk menjelaskannya. Tentu saja, sikap Chalen seperti itu sontak membuat Kim Jin Kyung merasa emosi, dan ia pun meneriakinya. Chalen, apa tidak mendengar perintah untuk menutup portal itu? Dengan santainya, Chalen memasang earphone baru di kedua telinganya, yang membuat Kim Jin Kyung semakin naik darah padanya dan langsung mendekat ke arahnya. Bajingan, cakap apa yang sedang kau lakukan sekarang, ha? Sini kau. Namun, sebelum Kim Jin Kyung bisa mendekatinya, Chalen menjentikan jarinya, dan bersamaan dengan jentikan jarinya itu, di dalam pasifnya muncul semacam titik hitam yang memanjang, yang langsung menusuk tenggorokan Kim Jin Kyung. Lalu, seperti detik kemudian, titik hitam itu membelah tubuh Kim Jin Kyung dengan begitu mudahnya. Seketika itu juga, tubuh Kim Jin Kyung yang telah terbunuh langsung berubah menjadi kepulan asap hitam. Tentu saja hal itu yang terjadi begitu cepat, sampai membuat anggota guildnya terkejut setengah mati. Apa yang baru saja kau lakukan? Apa-apaan perbuatanmu itu? Di tengah kepanikan mereka, di dalam pasifnya muncul bosnya dengan wajah datarnya. Tentu saja kemunculan bosnya di sana membuat anggota guildnya semakin merasa panik. Namun, belum sempat mereka bereaksi, bosnya menggunakan kekuatannya, yang mana menyelimuti semua anak buah guild itu dengan sebuah asap hitam yang membuat mereka semua langsung tidak sadarkan diri. Lalu, setelah memastikan semua anggota guildnya telah pingsan, bos pun melangkah ke sana sembari berkata, demi harga saham, mungkin aku akan membiarkan mereka hidup untuk sekarang. Mendengar hal itu, Chan di sampingnya membalas, iya, kau benar. Lalu, haruskah kita mencari hidden stake-nya? Bos Chan menimpali, tidak, aku mau kamu berjaga-jaga. Tentu saja, perkataan bosnya membuat Chan kebingungan. Hah? Apa ada variabel yang mendadak muncul? Bos Chan menjelaskan, saat ini ada 2 orang di hidden stake.
mereka kandidat. Mendengar hal itu, Challenge tersenyum berkata, "Ah, tes kah? Untuk melihat apakah mereka pantas bergabung dengan Kemelentro." Tepat saat Challenge mengatakan itu, Bos Capon pergi dari sana dengan merubah tubuhnya menjadi sebuah cairan keunguan. Sementara itu, di stek tersembunyi, Hajin sendiri yang tengah bersama dengan Suho nampaknya tengah berhadapan dengan para Goals. Monster Gold, rank 9, lower intermediate, undead monster. Meski begitu, Hajin dengan mudahnya membunuh mereka semua dengan satu tembakan di tempat yang gelap, membuat Suho merasa jika Hajin bukan orang sembarangan. Bahkan ia berpikir, kami berada di sebuah situasi di mana kami tidak bisa melihat karena kegelapan. Tapi dia berhasil menyerang titik vital dari para gol itu dengan seketika. Dengan pikiran seperti itu, Suho pun tersenyum berkata, "Hajin, kau sangat menakjubkan." Tentu saja, perkataan Suho membuat Hajin merasa aneh. "Hei, tidak perlu memujiku. Ayo lanjut. Kita tak punya banyak waktu." Dengan begitu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya, membunuh para monster gol yang menghampiri mereka. Saat itu, Hajin berpikir, ada monster yang menunggu di setiap sudut, tapi mereka semua monster low rank. Jadi, kalau bisa melewati galanya, tanpa masalah. Sebentar lagi, itu akan muncul. Lalu, sesuai dugaannya, tiba-tiba saja Suho berteriak padanya, "Hajin, ada sesuatu yang tertulis di sini." Mendengar hal itu, Hajin pun langsung mendekat ke arahnya. Ternyata Suho menemukan sebuah tulisan di dinding guanya yang buatnya menuturkan, "Ini Hajin, ada kata-kata kuno yang tertulis di dinding gua ini. Aku penasaran, apakah Smart Switch-nya bisa menerjemahkannya?" Tulisan di guanya adalah, "Ini dan itu berpasangan jika kau melihat dengan mata yang jernih. Ini dan itu berada di waktu yang hampir bersamaan. Melihat hal yang jauh dan matamu akan ditutupi." Apa ini? Di saat Suho mencoba memikirkan artinya, Hajin pun langsung memindai kata-kata itu dengan smartwatch-nya. Suho, mari kita coba. Ayo pindah tulisan itu." Ternyata smartwatch-nya mengartikan itu seperti ini. "Ini dan itu selalu bersama jika kau mengawasi wilayahnya. Ini dan itu ada di waktu yang hampir bersamaan. Namun jika kau melihat dari jauh, ini lebih dekat dibanding itu. Apa ini?" Melihat hal itu, Suho pun bertanya pada Hajin, "Sepertinya sebuah teka-teki. Kudengar kadang ada teka-teki yang muncul di dungeon." Dengan kebingungannya, Hajin berpikir, di novelnya, Kim Suho tidak bisa memecahkan teka-teki ini. Tapi dia meminta bantuan dari Yeonha, dan Yeonha pun menyuruh intelijen guildnya untuk membantu Suho, dan lalu memberikan jawabannya pada Kim Suho setelah mereka menyelesaikannya dalam waktu 5 menit. Tapi, karena kami dikejar waktu, aku akan menjawabnya. Dengan pikiran seperti itu, Hajin pun berkata, jawabannya, petir. Bersama dengan Hajin yang mengatakan itu, tiba-tiba saja dinding goanya bersinar. Juga, kata-kata dindingnya menghilang. Lalu, goanya pun bergetar memunculkan sebuah celah dari dinding yang bertuliskan kalimat tadi. Kemudian, saat celahnya terbuka lebar, Suho pun berkata, jawabannya petir. Sembari menjauhkan debu yang ada di sekitarnya, Hajin membalas, benar, petirlah jawabannya. Saat itu, Hajin berpikir, sebenarnya teka-teki ini aku buat secara asal setelah melihatnya di satu tempat. Dalam teka-teki ini adalah petir dan itu adalah guntur. Petir dan guntur selalu bersama. Namun, karena suara lebih lambat dari cahaya, guntur bisa dianggap lebih lambat dari petir, tergantung seberapa jauh posisimu. Itu artinya guntur terdengar setelah petir menyambar duluan. Namun, Suho yang tidak tahu maksudnya langsung memuji Hajin berlebihan. Bagaimana kau bisa memecahkan secepat itu? Kau jenius, Hajin. Kok bisa kau pikirkan begitu? Tentu saja, mendengar hal itu, Hajin pun agak merasa bersalah padanya. Meski begitu, Hajin melanjutkan perjalanannya dan menuturkan, aku akan memberitahumu bagaimana aku menyadarinya nanti. Pertama-tama, menyelesaikan janji terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka berdua pun memasuki lorong tersebut. Namun, tanpa mereka sadari, bosnya tengah merhentikan mereka. Sambil berpikir, Kim Hajin, dia memang berada di tingkatan yang berbeda dengan kadet biasa. Penilaian yang bagus, cepat menangkap, dan berani.
Ditambah lagi, otak yang luar biasa. Meskipun ini hanya hidden stake, dia berhasil menuju kemari dengan kekuatannya sendiri. Hanya 10 menit. Ini sudah cukup bagus. Aku akan mengundang Game Hajin ke Cumberland Troop. Tapi, satu-satunya hal yang menggangguku yaitu, apakah Game Hajin sungguh bisa membunuh seseorang tanpa ragu sedikit pun? Di saat bosnya tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan tatkala ia mendengar suara gerasa kerusuk di dekatnya. Yang ternyata itu berasal dari James dan rekannya yang berjalan melewatinya. Hei, bukannya kita sudah melewati jalan ini tadi? Aduh, bingung ini seperti labirin. Dari hal itu, bos cabut melirik mereka, lalu berpikir, mereka pasti demonic human dari masuknya Demon Master. Nampaknya Mahajin masih tidak sadar kalau mereka berdua itu demonic human. Sebaiknya aku mencobanya dan mereka berdua. Sementara itu, Hajin dan Suho yang sedang memasuki lorong tersebut nampaknya telah tiba di sebuah area yang lumayan besar, di mana mereka pun bertemu dengan bos monsternya. Saat itu, Hajin berpikir, monster ini pasti bos dungeon ini, Chaos Knight. Namun, saat mereka berdua memperhatikan bos monsternya, tiba-tiba saja bos Chaos Knight-nya menatap balik ke arah mereka, yang membuat Suho langsung tersentak kaget. Karena bos Chaos Knight-nya tiba-tiba saja muncul tepat di depan mukanya sambil berkata, "Orang yang menarik." Seketika itu juga, meskipun sempat terkejut, Suho langsung ingin menggunakan pedangnya. Sejak kapan dia? Aku harus menangkis. Namun, sebelum Suho bisa membuka pedangnya, tiba-tiba saja Hajin berteriak padanya, "Kim Suho, fokus!" Ternyata, yang Suho alami tadi hanyalah sebuah ilusi semata yang membuat tidak sadar kembali berkat teriakan Hajin. Dan seketika itu juga, Suho berpikir, aku yakin tadi dia mendekatiku. Apa dia menggunakan teleportasi? Tidak, ini pasti momentumnya. Menilai dari kemampuannya untuk berkomunikasi, dia pasti monster tier above average. Dia berbeda dari monster yang sudah kulawan sejauh ini. Dia berada di tingkatan yang berbeda. Melihat sikap Suho dan Haji yang terdiam menatapnya, monster Chaos Knight-nya pun menentangkan pedangnya ke tanah, lalu tersenyum berkata, "Apa kalian takut? Jangan khawatir, aku akan membunuh kalian dengan cepat." Melihat pedang yang dipegangnya, meskipun Suho sempat terkejut, kini Kim Suho begitu percaya diri dengan kemampuannya. Bukanlah itu pedangnya? Hajin sendiri berpikir. Akhirnya, dia mendapatkan percaya dirinya begitu menyadari lawannya seorang swordsman. Kim Suho, kepandaianmu bergantung pada kemampuan berpedangmu. Tidak ada yang bisa bersaing denganmu dalam hal pedang. Jika lawanmu adalah seorang swordsman, tak ada alasan bagimu untuk kalah. Dengan pikiran seperti itu, Hajin pun menuturkan, "Hei Kim Suho, dengarkan aku. Monster itu, kurasa padanya itu pedangnya." Mendengar perkataannya, Suho pun yang sempat fokus akan monster di depannya langsung melirik Hajin membalas, "Pedangnya? Maksudmu?" Hajin pun menjelaskan, suara yang kita dengar berasal dari pedangnya. Badannya hanyalah mayat. Seketika itu juga, Suho pun mengerti maksudnya, yang membuat Hajin tersenyum berpikir, "Aku berhasil mendapatkan informasi ini setelah melawannya di novel. Tapi, kamu tidak bisa buang-buang waktu sekarang." Lalu, sembari mempersiapkan pistolnya, Hajin berkata, "Kau tidak perlu mengincar badannya. Incarlah pedangnya. Aku akan membantumu." Suho pun senyum membalas, "Baiklah, aku mempercayai." Namun, tiba-tiba saja Suho menghentikan kalimatnya karena ia merasakan ada sesuatu yang mendekat padanya. Dan ternyata sesuatu itu adalah monster Chaos Knight-nya yang tiba-tiba saja menerjang Suho dari belakang. Seketika itu juga, Hajin yang menyadarinya langsung berteriak, "Kim Suho, menghindar!" Namun, tepat teriakan itu, ledakan terjadi yang membuat tempat di sana berdebu seketika. Sia, aku tidak bisa melihat apapun karena debunya. Namun, tanpa sepengetahuan Kim Hajin, Suho berhasil menahan serangan dadakan Chaos Knight-nya. Lalu, dengan satu hentakan, Suho pun menekan Chaos Knight-nya yang membuat mereka berdua terpental jauh mundur berkebalikan arah. Lalu, dengan satu hentakan, Suho kembali menerjang maju.
agar Chaos Knight-nya tak bisa menghindari serangannya. Sayangnya, gerakan Suho bisa dibaca dengan mudah oleh Chaos Knight-nya yang langsung menggunakan pedangnya untuk menangkis serangannya. Tidak buruk anak muda. Udah. Dengan begitu, mereka berdua pun kembali beradu pedang dan bahkan membuat ledakan lebih hebat lagi. Lalu setelah ledakannya, sang Chaos Knight-nya yang setelah memenangkan pertarungannya tertawa padanya. Apa? Namun ternyata tebakan Chaos Knight-nya salah karena Suho bisa menghindari serangannya. Kemana perginya dia? Di tengah kebingungannya, Suho yang menghindari serangannya dengan berputar ke belakang tiba-tiba saja muncul melesat ke arahnya. Udah! Saat itu, Suho memfokuskan serangannya untuk menghancurkan pedangnya. Dan cek! Bersamaan dengan Suho yang mengenai tubuh Chaos Knight-nya, Hajin pun menembakkan pelurunya yang mengenai monster tersebut. Namun sayangnya, serangan mereka berdua nampaknya masih belum cukup untuk menghancurkan tubuh sang monsternya. Di tengah suasana ketegangan itu, monster Chaos Knight-nya